Tapi itu ya tadi ya saya ulang ini. Saya itu nggak menduga kalau bisa sejauh ini. Kalau ternyata di pembicaraan di kalangan ahli DNA internasional itu sudah sejak tahun ya sekitar 2010 atau 2012 ya. Di situs-situs DNA internasional itu memang ya Pak Alawi itu memang diakui sebagai pembawa DNA Yahudi. Iya. Terus Zeus sendiri, pihak Yahudi sendiri sudah mengakui bahwa Pak Alawi itu bagian dari klan mereka. Tapi bagi saya itu mau keturunan Yahudi, mau keturunan Abu Jahal, Abu Lahab, nggak masalah. Asalkan kita bersama-sama menjadi Indonesia. Iya. Tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Kalau soal pamer nasab, buku nasab saya itu, dari ibu saya itu sampai ke Al-Hasani. Iya. Banyak alasan. Iya, dari bapak saya sampai Al-Husaini. Jadi kalau cuma urusan nasab ya aku ngumpulin nasab semua lah. Tapi kan nggak begitu caranya kan itu toh. Ya kita sudah menjadi Indonesia ya sudah Indonesia saja, tidak minta. Nggak usah begitu. Iya, dan jangan merusak inilah. Ini kan juga dan terbukti juga kajian sejarah kan memang Arab Yaman itu kan didatangkan oleh Senogor-gornya. Itu tuh fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Iya. Dan mereka lah yang merusak garis nasab wali-wali di Indonesia dan ulama-ulama di Indonesia. Dan mereka sekarang terbukti memang bukan keturunan Nabi. Itu masalahnya. Kalau ngaku keturunan Nabi juga nggak apa-apa. Tapi ya tes DNA, uji nasab. Uji nasab kan jelas gagal. Jelas gagal karena Kiai Mat itu nggak bisa dibantah lagi. Nah, sekarang uji DNA. Saya dengar-dengar juga Habib Umar Al-Habib itu dulu sama ya Raja Yordan itu ya dites DNA dan tidak lulus dan terbukti memang DNA-nya itu udah dengar juga ya. Belum. Iya. Pas saya lihat kemarin itu Pak di YouTube itu tes DNA-nya kayak Najwa Shihab apa itu kan tidak lulus semuanya. Tidak ada darah Quraisy-nya, Quraisy saja enggak. Iya. Nah, dan biasanya kalau keturunan Rasulullah benar, dzurriyyat Rasul benar, itu satu tidak ngaku-ngaku. Dua tidak minta diistimewakan. Iya. Ya antum kan dzurriyyat Nabi jelas Al-Hasani. Iya lah. Ya tidak diakui dan tidak minta diakui. Iya. Dan tidak minta dihormati kan? Biasa aja kan? Biasa pakai teknologi. Lah orang asli itu yang minta pengakuan biasanya yang palsu. Kalau yang asli kan udah nggak minta pengakuan. Oh sudah asli kok. Lah problemnya di situ. Ini menyangkut kebangsaan. Dan sahabat saya kan banyak. Saya itu dapat ijazah Simtutura juga dari Habib Anis Al-Habsyi. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, saya itu tidak mengingkari bahwa di antara keturunan Pak Alawi itu banyak orang yang hebat. Tapi karena ini soal nasab itu bukan soal hebat atau tidak hebat, nasab ya nasab aja. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kemudian menjadikan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa agar kalian ini saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa secara garis besar semua manusia ini apabila ditinjau dari unsur bahan pembuatannya itu sama-sama terbuat dari tanah liat sebagaimana penciptaan Adam dan Hawa alaihissalam. Dan sesungguhnya perbedaan keutamaan di antara mereka itu adalah karena perkara agamanya saja, yaitu karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya setelah Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan menggunjing, menghina orang lain di dalam ayat sebelumnya, ayat 11, ayat 12, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang mempunyai martabat yang sama di sisi Allah. Sama-sama Bani Adam, terbuat dari tanah. Dan tidak ada yang membedakan
kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, al-muslimuna ikhwatun. Sesungguhnya muslim itu semuanya bersaudara. La fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Dan tidak ada keutamaan antara yang satu dengan yang lain kecuali karena takwa. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum banu Adam wa Adamu khuliqa min turab. Kamu sekalian itu adalah anak Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, oleh karenanya hendaklah suatu kaum tidak lagi membangga-banggakan orang tuanya, membangga-banggakan garis keturunan, garis nasabnya, atau benar-benar mereka lebih rendah dari serangga tanah menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah jelas-jelas mengatakan, hendaklah suatu kaum tidak lagi membangga-banggakan garis nasab, garis keturunan. Karena yang membedakan itu hanyalah takwa. Tapi kita lihat begitu banyak orang-orang yang mereka berbangga-bangga dengan nasab mereka. Bahkan menganggap dengan nasab yang mereka miliki, mereka lebih mulia dibandingkan dengan yang lain yang tidak memiliki nasab seperti mereka. Bahkan naudzubillah min dzalik, tidak sedikit mereka yang berani berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW untuk meninggikan kedudukan mereka. Agar orang-orang yang tidak memiliki nasab seperti mereka ini merasa hina, merasa lebih rendah. Merasa lebih rendah. Mereka mengatakan bahwa seorang Habib itu lebih utama dibandingkan dengan 70 orang yang alim. Habib yang jahil itu lebih mulia dibandingkan dengan ulama. Bahkan Habib yang gila itu lebih mulia dibandingkan orang yang alim. Ini apa tujuannya kalau bukan untuk meninggikan, untuk mengangkat kedudukan mereka, mengangkat kemuliaan orang-orang yang mereka mengaku sebagai keturunan Nabi, mengaku sebagai habaib, sebagai Habib, supaya dianggap bekas minum mereka ini berkah, supaya dianggap bekas makanannya berkah, bekas siwaknya berkah, agar orang-orang yang tidak memiliki nasab seperti itu memuliakan mereka sampai dengan mencium-cium kakinya, mencium-cium tangannya sampai dibolak-balik tangannya. Apa tujuannya kalau bukan untuk mengangkat kehormatan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi? Banyak video-video kedustaan mereka yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW yang beredar. Mereka mengakui ditemui Nabi dalam keadaan sadar, dipeluk oleh Nabi, dicium kakinya, dicium lututnya. Mereka datang ke kuburan Nabi berguncang, bergerak-gerak. Kemudian mereka ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar, mereka diberikan hadis, diberikan faedah, diberikan sebuah amalan yang harus diamalkan dan disebarkan untuk kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Mereka mengaku Nabi hadir di majelis mereka. Mereka menceritakan bahwasanya para habib, mereka adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan, orang-orang yang sakti, bisa terbang, bisa menghilang. Dan musibahnya banyak kaum muslimin yang mereka terbodohi oleh mereka. Sehingga mereka begitu merendahkan diri di hadapan orang-orang yang dianggap sebagai habaib, sebagai keturunan Nabi, apalagi sudah mencapai derajat wali kutub, apakah kutub utara atau kutub selatan itu. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya akan kualat apabila sampai menyelisihi, apalagi mengoreksi si habib, si wali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad SAW saja, seorang nabi, perkataannya pernah dikoreksi oleh para sahabat dan Allah Subhanahu wa taala membenarkan sahabat. Bayangkan, ini kok bisa menyelisihi orang yang dianggap habib, dianggap wali, dikatakan kualat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kualat harusnya itu banyak itu yang kualat itu. Mereka yang mengoreksi habaib, yang mengoreksi para wali,
wali-wali yang kutub, wali-wali majeduk, wali-wali gila, wali-wali majnun. Ya. Itu Fuad Pleret harusnya kualat itu, berani mengatakan Habib Umar bin Hafiz itu keturunan Yahudi. Padahal Habib Umar ini dikenal sebagai wali. Wali tapi banyak berdusta. Wali tapi membolehkan perempuan menjadi penyanyi. Na'udzubillah min dzalik. Yang menganggap Habib Umar ini wali ini perlu belajar lagi. Belajar agama yang benar. Perbaiki pemahaman agar faham bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuliakan orang hanya karena nasab. Ya. Harus faham, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuliakan orang itu hanya karena nasab. Catat. Karena Allah itu memuliakan seseorang itu hanya karena takwa. Hanya karena ketaatan. Ya, perlu belajar lagi mereka ini yang menganggap orang-orang seperti ini sebagai wali. Belajar lagi agar faham siapa dan bagaimana yang dikatakan waliullah itu. Waliullah itu adalah semua orang yang bertakwa. Ya. Dan bagaimana bertakwa itu? Bertakwa itu adalah dengan cara menjalankan agama ini sesuai dengan cara Nabi. Sesuai dengan cara para sahabat. Kemudian generasi terbaik setelah mereka radhiyallahu anhu majma'in. Ya, semoga yang sedikit ini bisa difahami, bisa direnungkan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya bagus ya. Cuman kadang di masa sekarang jenis pertanyaan ini ya bisa dibawa atau bisa mengesankan hal-hal tertentu. Ya, seakan-akan klaim sebagian orang saya bahwa hanya dia yang benar, hanya dia yang masuk surga, semuanya masuk neraka. Itu kan bahasa-bahasa yang paling banyak disebarkan sekarang ini. Salafi ini mau menang sendiri saya. Ya, cuman dia masuk surga, orang lain masuk neraka. Ya. Ini kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang berdusta. Jalan yang dibawa oleh Nabi itu cuma satu. Karena itu dalam bahasa Al-Quran tidak ada jalan agama itu dibahasakan dengan kata dua atau kata jama'. Cuma datang dengan kata tunggal saya. Iya. Kita baca di surah Al-Fatihah, ihdina as-sirat al-mustaqim. Tahu as-sirat? Satu jalan. As-sirat. Bukan as-siratat. Tapi satu jalan. Iya. Wa anna hadha sirati. Sesungguhnya ini adalah jalanku. Pakai satu. Qul hadhihi sabili, katakan ini sabilku, satu jalan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Allah sebuah cahaya dan kitab yang terang. Semuanya dibahasakan satu. Agama itu seperti itu. Ya. Dia satu jalan saya. Yang mengantar kepada Allah Subhanahu. Nabi sudah gambarkan dengan penggambaran yang sangat indah. Dalam hadits Ibnu Mas'ud, riwayat At-Tirmidzi, beliau pernah menggambar sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau berkata, "Hada siratullahil mustaqim." Ini jalan Allah yang lurus. Ada sabilullah. Kemudian beliau gambar lagi garis-garis yang banyak di kanan dan kirinya. Ini jalan-jalannya syaitan yang menyimpang. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan menyuruh ke situ. Jelas ya? Jadi satu jalan. Itu penggambarannya banyak sekali. Islam itu cuma satu jalan. Itu yang dibahasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahida. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ya, itu riwayat yang sahih ya. Ya. Belakang ini ada orang yang aneh-aneh saja. Ya. Ini golongan, kalau disebut di masa dahulu, golongan pencari kayu bakar di malam hari. Hati Bulail namanya.
Tahu pencari kayu bakar di malam hari? Dia karena malam hari yang dia cari kayu bakar. Tidak melihat, tidak bawa apa-apa. Jadi modal dia cuma meraba-raba saja. Ada yang lurus-lurus, panjang-panjang, agak licin, berarti itu kayu. Nah, dimasukin ke tempat kayunya. Yaitu kaidahnya lurus, panjang-panjang, masuk. Lurus, panjang-panjang, masuk. Dapat ular, lurus, panjang-panjang juga, masuk juga. Ya, bisa membunuh dia. Nah, itu namanya pencari kayu bakar di malam hari. Itu dibahasakan oleh para ulama untuk orang yang menyampaikan hadis sembarangan, tidak dia periksa sanadnya dan asal usulnya. Itu namanya pencari kayu bakar di malam hari. Kalau di bahasa lainnya dikatakan al-qassas, tukang dongeng, tukang kisah, sembarang menyampaikan hadis. Jelas ya? Ada yang mengatakan bahwa ini riwayat, katanya ada riwayat lain. Riwayat lainnya itu mengatakan semuanya masuk surga kecuali satu. Itu hadits palsu ya. Tidak ada asal usulnya, bahkan dusta terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembarang saya menyampaikan. Iya. Ini riwayat paling banyak diketemukan di tengah orang-orang Syiah ya, yang menyampaikannya. Jadi membela-bela Syiah itu selalu bawakan riwayat ini. Baik. Jadi haditsnya yang sahih, ya, Nabi SAW bersabda semuanya dalam neraka kecuali satu. Nabi terangkan siapa satu itu. Satu itu tidak diterangkan orangnya, siapa orangnya, tapi diterangkan sifatnya. Karena itu tidak mungkin dijadikan hadits ini sebagai klaim untuk sebagian orang. Ya, ini salafi saja masuk surga. Berarti sipulan saja ini yang mengaku salafi masuk surga. Dia mengaku dirinya di atas jalan salaf pun belum tentu dia masuk surga. Tidak ada yang menjaminnya masuk surga. Jelas ya? Tapi Nabi memberikan pengabaran bagaimana jalan keselamatan. Orang yang selamat itu cuma satu saja, satu golongan. Apa sifatnya? Humul jamaah. Mereka adalah berada di atas prinsip al-jamaah. Apa prinsip al-jamaah itu? Datang dalam sebagian riwayat, ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas petunjuk seperti petunjuk yang saya dan para sahabatku berada di atasnya. Jelas ya? Inilah namanya mengikuti jalan as-salaf. Karena Nabi itu adalah salaf, pendahulu. Para sahabat adalah salaf, pendahulu. Nabi yang menyebut dirinya sebagai as-salaf. Kata beliau kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ni'mas salaf ana laki." Sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Jelas ya? Karena itu nisbat kepada salaf, itu nisbat kepada Nabi, ikut kepada Nabi. Ya. Itulah umat Islam harusnya berbangga seperti itu. Bernisbat kepada Nabi. Itulah jalan as-salaf namanya. Jalan as-salaf itu adalah jalan siapa yang berada di atas sunnah Nabi dan mengikuti jalan para sahabat. Apapun warga negaranya, apapun jenis kelaminnya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun bahasanya, yang penting dia di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabat, maka itulah yang dikatakan sebagai apa? Salafi. Ya, jangan menggiring opini, oh ini salafi mau benar sendiri. Diarahkan kepada orang-orang tertentu. Ya, setiap kali orang yang mengajarkan jalan as-salaf, berarti ini orang mau benar sendiri. Itu tidak benar ya. Ya. Orang yang menempuh jalan Islam itu diharapkan dia istiqamah di atas agama. Tapi orang yang hidup, tidak ada yang menjamin dirinya dia selamat dari fitnah. Iya. Tidak ada yang menjamin dirinya. Tapi suatu kemuliaan bagi seorang hamba, dia berjalan di atas jalan Nabi dan para sahabatnya. Itulah jalan keselamatan namanya. Ya, kalau dikatakan apakah wajib mengikuti jalan as-salaf? Ya, wajib. Karena memang telah ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, dari Sunnah dan kesepakatan ulama tentang hal tersebut. Apakah jalan yang benar cuma jalan as-salaf? Jawabannya iya, cuma itu yang benar. Ya. Tapi itu tadi rinciannya saya uraikan. Jangan diarahkan kepada mana ingin mengaburkan kebenaran. Baik, wallahu ta'ala alam.